Cerita dimulai dengan pemandangan yang sangat mencengkam. Di tengah luasnya Samudra Pasifik yang seolah tak berujung, terlihat sekelompok anak kecil. Mereka bukan anak-anak biasa, melainkan para siswa dari Akademi Militer Amerika. Di tengah puing-puing yang terapung dan kepanikan yang luar biasa, anak-anak ini berusaha sekuat tenaga mencari peluang untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Di antara deburan ombak, terlihat salah satu anak sedang memegangi sang kapten. Sosok pria dewasa ini adalah satu-satunya harapan mereka. Namun, kondisinya sangat jauh dari kata sehat. Singkatnya, setelah perjuangan panjang mendayung, mereka akhirnya sampai ke daratan sambil berharap daratan di depan mereka bisa memberikan perlindungan. Saat itu waktu sudah menunjukkan hampir larut malam dan kegelapan pun mulai menyelimuti pantai. Dengan napas yang tersenggal-senggal, bocil-bocil kemudian menggusur tubuh sang kapten ke area yang lebih tinggi. Mereka terus mencari tempat yang sekiranya aman, menurut insting kekanak-kanakan mereka untuk beristirahat, yang karena sudah benar-benar kehabisan tenaga setelah mengalami kecelakaan dan harus berenang ke pantai. Mereka semua akhirnya jatuh, tertidur dengan pulas di bawah langit malam. Keesokan paginya, suasana pulau yang asing mulai terlihat jelas. Simon, salah satu dari mereka, terbangun lebih awal karena genggerongnya sudah terasa sangat kering karena kehausan yang sangat luar biasa. Simon pun memberanikan diri untuk mencoba mengamati area sekitar pulau tersebut. Ia berjalan perlahan, masuk menelusuri area hutan, mencari-cari apakah ada sumber mata air yang bisa diminum untuk menyambung hidup mereka. Dan setelah melakukan pencarian dengan penuh rasa kehariwang, Simon pun akhirnya berhasil menemukan sumber mata air tawar. Tanpa membuang waktu lagi, Simon bergegas kembali ke tempat peristirahatan teman-temannya. Ia segera memberitahukan penemuan penting itu kepada sosok paling dewasa di antara mereka, yaitu Ralph. Mendengar kabar tersebut, semua bocil itu langsung terbangun dari mimpinya, lalu bergegas lari menuju tempat mata air itu berada. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung meminum air tersebut dengan sepuasnya, seolah-olah air itu adalah nikmat paling besar yang pernah mereka rasakan. Setelah itu, Sin kemudian memperlihatkan seorang bocah bernama Viggy yang sedang melihat-lihat di sekitar pantai. Viggy menemukan sebuah benda yang menarik perhatiannya, yaitu sebuah cangkang keong yang lumayan besar. Ia pun kemudian memberikan benda itu kepada Ralph. Sementara itu, anak-anak yang lain mulai sibuk berpencar mencari makanan apa saja untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan karena tidak makan sejak kemarin. Di momen inilah sebuah aturan mulai tercipta ketika Ralph meniup cangkang keong yang ditemukan Viggy tadi. Suara dengungannya yang nyaring terdengar hampir ke seluruh pulau, yang membuat teman-temannya bergegas untuk pergi menemui Ralph. Di depan semua anak, Ralph memberitahukan sebuah aturan penting. Jika ada yang mau mengusulkan pendapat atau ingin berbicara, maka orang tersebut harus memegang cangkang keong itu sebagai tandanya. Ralph juga mulai mengungkapkan analisanya bahwa kemungkinan besar pulau ini tak ada penghuninya. Meski begitu, Ralph menegaskan bahwa mereka tak boleh diam saja. Mereka harus menjelajahi pulau ini untuk memastikan dugaannya tersebut. Viggy, si anak berkacamata ini, mulai mengungkapkan kekhawatirannya. Ia merasa ragu. Apakah orang-orang di pusat atau tim penyelamat tahu kemana arah tujuan pesawat mereka sebelum jatuh? Viggy takut jika tim penyelamat tidak tahu posisi mereka sekarang karena mereka terdampar di pulau yang benar-benar kosong. Namun, Ralph tidak ingin teman-temannya kehilangan semangat. Ia menumbuhkan harapan baru dengan meyakinkan mereka semua bahwa tim pusat pasti akan menyadari ada yang salah ketika anak-anak akademi ini belum juga sampai ke tempat tujuan. Untuk memperbesar peluang mereka diselamatkan, Ralph mengajak teman-temannya untuk menyalakan api unggun yang besar. Tujuannya jelas, yaitu untuk memberikan sinyal asap kepada pesawat atau kapal yang mungkin lewat di dekat pulau ini. Pun asap itu akan menjadi sebuah tanda bahwa ada orang yang terdampar di bawah sana. Dan ide Ralph ini pun langsung disetujui oleh semuanya. Di momen ini juga mereka mulai melakukan pemilihan ketua antara Jack dan Ralph untuk memimpin kelompok mereka. Dan singkatnya, walaupun Jack merupakan orang tertua di antara mereka,
Namun Rap terpilih menjadi pemimpin karena memang ia memiliki pangkat yang paling tinggi di antara anak-anak akademi tersebut. Rap sendiri sebenarnya tak terlalu memperdulikan soal jabatan atau kekuasaan, sebab menurut pemikirannya, siapapun yang menjadi pemimpin itu sama saja. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerja sama untuk bertahan hidup di pulau itu. Atas perintah Rap, mereka pun mulai bahu-membahu membuat tenda sederhana untuk tempat bernaung. Hingga ketegangan kecil mulai muncul ketika Viggy memperingatkan teman-temannya dengan nada marah agar mereka tidak sembarangan memakan buah-buahan yang ada di pulau itu. Viggy takut jika buah yang mereka makan ternyata beracun dan bisa membahayakan nyawa mereka. Apalagi dalam kondisi seperti ini bantuan medis tak ada. Namun Jake merasa tersinggung dengan teguran Viggy. Jake marah dan mengatakan bahwa dirinya bersama teman-teman yang lain sudah cukup besar untuk menjaga diri masing-masing. Di sisi lain, Jake juga memiliki keyakinan yang cukup pesimis. Ia merasa mereka akan sulit ditemukan oleh tim penyelamat karena pesawat yang mereka tumpangi jatuh tanpa meninggalkan puing-puing sedikit pun di laut yang bisa dijadikan bukti pencarian. Hingga setelah urusan tenda selesai, mereka mulai bergerak ke tahap selanjutnya. Mereka mengumpulkan tumpukan kayu kering dan membawanya ke puncak bukit yang lebih tinggi agar asapnya bisa terlihat dari kejauhan. Di atas sana, Jake mencoba menyalakan api dengan cara menggosok-gosok batu. Namun, upayanya itu berkali-kali gagal dan tidak membuahkan hasil. Beruntung, Rap memiliki otak yang cerdas. Ia meminjam kacamata milik Viggy dan memanfaatkannya untuk menangkap sinar matahari. Dan dengan bantuan lensa kacamata itu, sinar matahari difokuskan ke arah kayu kering. Juga akhirnya, api pun berhasil menyala. Melihat api berkobar, anak-anak ini sangat gembira bukan main. Namun karena terlalu senang, mereka jadi lengah. Mereka tidak menyadari jikalau apinya mulai merembet ke pepohonan yang ada di sekitar tempat itu, yang membuat kebakaran kecil pun terjadi. Melihat api yang mulai tak terkendali, mereka langsung panik dan merasa sangat takut. Dengan susah payah, mereka berusaha memadamkan api yang merembet tersebut agar tidak menghancurkan seluruh area bukit. Malam pun tiba, mereka membuat kesepakatan untuk bergantian menjaga api unggun agar tetap menyala selama 24 jam penuh dengan harapan jika ada kapal atau pesawat yang lewat, mereka bisa melihat keberadaan sinyal api ini. Keesokan paginya, Rap dan Jake duduk mengobrol di tepi pantai. Wajah Rap terlihat sangat cemas. Ia sangat khawatir jika sang kapten tidak kunjung sembuh karena itu artinya mereka tak punya mentor orang dewasa. Rap ragu apakah anak-anak sekecil mereka bisa bertahan hidup lebih lama di sana. Namun Jake berusaha meyakinkan Rap bahwa mereka pasti bisa bertahan. Jake berjanji bahwa ia dan timnya akan berusaha keras untuk mencari makanan bagi mereka semua sambil terus menunggu bantuan datang melewati pulau ini. Singkatnya, pada Panonpoy yang mulai tenggelam, di sana ada 4 anak yang sedang mendapatkan giliran menjaga api, di mana kondisi mereka sangat memprihatinkan sebab saking laparnya mereka bahkan sampai terlihat memakan daging kadal yang entah mereka dapatkan dari mana. Sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa menyedihkannya keadaan mereka. Mereka pun benar-benar tak tahu bagaimana caranya hidup di alam liar dan mendapatkan pasokan makanan yang cukup juga layak di pulau ini. Pagi harinya, sang kapten mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Ia mulai terbangun, meskipun pikirannya belum sepenuhnya sadar atau masih dalam kondisi linglung. Rap yang melihat hal itu merasa sangat sedih dan merasa sangat iba melihat kondisi sang kapten. Namun di sisi lain, sebagian bocil yang dipimpin Jake justru bersikap seolah tak peduli. Mereka malah asik bermain-main sendiri, seolah tak ada tanggung jawab yang harus dipikul. Melihat tingkah laku teman-temannya, Rap merasa sangat kesal. Ia pun langsung meniup cangkang keong itu dengan keras. Setelah semuanya berkumpul, Rap meluapkan kekesalannya. Ia meminta mereka semua untuk berhenti bermain hal-hal yang tak berguna. Rap menegaskan bahwa ada banyak pekerjaan yang jauh lebih penting untuk dilakukan, yaitu mencari makanan supaya bisa terus bertahan hidup di pulau itu. Di tengah pembicaraan itu, seorang anak bungsu bernama Peter menghampiri Rap dengan wajah polosnya.
Peter bertanya, apakah mereka benar-benar akan diselamatkan oleh orang luar di sana? Mendengar pertanyaan itu, Rap memberikan jawaban dengan bijak. Ia mengatakan bahwa secepatnya mereka pasti akan pulang setelah kapal atau pesawat melihat asap dari api unggun yang mereka nyalakan. Meskipun di sisi lain, sebenarnya Rap sendiri mulai merasa ragu dengan apa yang ia katakan. Oh, sure. So how are we supposed to do that? Stuff that moves. Dan ketika mereka sedang memburu ikan, Jake dan teman-temannya malah ngebaledog dan mengganggu aktivitas mereka. Disinilah terungkap fakta jika alasan Jake dimasukkan ke sekolah militer adalah karena orang tuanya sudah tak kuat dengan kelakuan Jake yang PKI jidun. Malam pun poek. Ketika semua anak sedang terlelap dalam tidur yang pulas, sebuah kejadian aneh terjadi. Sang kapten tiba-tiba terbangun. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Ia mulai berjalan pergi meninggalkan camp mereka. Ia pergi menghilang ke dalam kegelapan tanpa tahu arah tujuannya. Hingga keesokan harinya, seluruh anak pun sibuk mencari sang kapten yang telah menghilang. Singkatnya, Simon hanya menemukan pakaian sang kapten yang tertinggal di sela-sela karang di pinggir pantai. Simon memiliki keyakinan kuat bahwa sang kapten sebenarnya masih hidup dan masih berada di sekitar pulau tersebut. Namun Rap memiliki pendapat yang berbeda. Rap menduga jikalau sang kapten sudah kabur atau nekat berenang meninggalkan pulau ini. Jika akal sehat sang kapten sudah gelo akibat luka dan trauma ketika kecelakaan, sehingga ia tak memperdulikan keberadaannya lagi. Hari demi hari berlalu, tekanan untuk bertahan hidup pun semakin meningkat. Mereka mencoba untuk berburu bagong hutan demi mendapatkan asupan protein. Namun di sana, salah seorang bocil terjatuh dan terluka. Di momen itu, Jake kemudian menandai orang-orang yang mengikutinya dengan getih dari pisaunya. Sementara itu, Piggy dan 3 anak lainnya pergi mengambil air minum. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan penampakan sebuah helikopter yang melintas di sekitar pulau tersebut. Rap yang melihat helikopter itu langsung berlari sekuat tenaga menuju puncak bukit, tempat di mana api unggun menyala. Namun sialnya, pilot tersebut tak menyadari adanya kehidupan para bocil di pulau tersebut. Dan helikopter itu pun berlalu begitu saja meninggalkan pulau. Ketika Rap sampai di puncak, kekecewaannya semakin menjadi-jadi. Api unggun yang seharusnya menjadi harapan mereka ternyata sudah padam total, sebab tak ada satupun anak yang menjaganya. Rap kembali ke camp dengan penuh amarah. Ia memarahi teman-temannya yang lebih memilih pergi berburu daripada menyisakan orang untuk menjaga api. Dan karena kecerobohan itulah, mereka kehilangan satu-satunya peluang untuk diselamatkan oleh helikopter tadi. Mendengar bacotan Rap, Jake tak terima. Ia malah marah dan hubungan mereka berdua pun memanas hingga nyaris terjadi perkelahian fisik. Beruntung, Piggy segera menengahi, namun perpecahan sudah tak bisa dihindari lagi. Jake yang sudah tak sudi dipimpin oleh Rap memutuskan untuk pergi dan mencari tempat perlindungan sendiri. Ia mengajak siapa saja yang mau mengikutinya. Rap hanya bisa terdiam melihat kelompoknya terbagi menjadi 2 kubu. Malam pun poek, sebuah badai besar datang menerjang pulau tersebut. Angin kencang dan hujan lebat membuat banyak pohon tumbang. Anak-anak ini pun panik dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing di tengah cuaca yang sangat buruk. Pun keadaan mereka benar-benar sangat menyedihkan dan akan membuat siapa saja yang melihatnya merasa sangat iba. Keesokan paginya, pulau itu tampak berantakan akibat terjangan badai semalam sebab pohon-pohon besar tumbang di mana-mana. Beruntungnya tak ada satupun dari mereka yang menjadi korban jiwa. Dan seperti yang kita tahu, di setiap kesulitan ada kemudahan. Ternyata di balik semua pohon yang tumbang itu, ternyata ada beberapa pohon pisang yang masih memiliki banyak buahnya. Do you think the other guys are okay? We should relight the fire. Setelah merasa cukup kuat, Rap dan sisa pengikutnya kembali ke atas bukit untuk menyalakan api lagi.
Sementara itu di bagian dalam pulau, Jake dan kelompoknya masih terus melakukan perburuan. Saat sedang mencari mangsa, salah seorang pengikut Jake menemukan sebuah gua gelap. Ia mencoba memeriksanya dan berpikiran untuk menjadikan gua tersebut sebagai tempat persembunyian bagi kelompok Jake. Namun, ketika ia masuk, sesuatu atau seseorang berusaha untuk menangkapnya, yang membuat ia menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit keluar dari gua tersebut. Ia kemudian menemui Jake dan menceritakan penemuannya yang menyeramkan. Hal ini membuat Jake penasaran. Bersama Roger, Jake pergi mendekati gua tersebut dan ternyata benar. Jake mendengar suara-suara aneh dari dalam gua yang terdengar sangat menakutkan, yang membuat mereka semua lari ketakutan. Whatever it is. Jake kemudian mendatangi dua bocil dari kelompok Rap yang sedang bertugas menjaga api, bahwa ada makhluk buas yang sangat haus darah di dekat tempat mereka. Cerita itu membuat kedua bocil penjaga api itu sangat ketakutan. Mereka langsung melaporkan hal itu kepada Rap dan menyatakan bahwa mereka tak mau lagi menjaga api karena takut dimangsa makhluk tersebut. Di saat mereka sedang berbincang, datanglah 3 anak buah Jake. Mereka bermaksud untuk meminjau pisau milik Rap, namun Rap dan Piggy dengan tegas menolaknya, dan akibat rasa takut yang sudah disebarkan oleh Jake, pengikut Rap kembali berkurang. 2 anak penjaga api tadi memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Jake karena merasa lebih aman di sana. Rap pun hanya bisa menatap dengan sedih melihat kekuatannya semakin melemah. Malam pun kembali poek. Jake dan kawan-kawannya melakukan tindakan nekat. Mereka mendatangi tempat Rap dan mencuri pisau tersebut secara paksa, di mana tindakan agresif itu membuat Rap kaget. Dan yang lebih menyedihkan, dalam keributan itu, kacamata milik Piggy tanpa sengaja rusak. Hal ini membuat Piggy menangis jadi-jadinya, karena tanpa kacamata itu, ia hampir tak bisa melihat apapun. Keesokan paginya, Jake yang sedang berburu berhasil mempateni seekor babi hutan. Dengan gilanya, ia memotong sirah babi tersebut dan menancapkannya di sebuah kayu di dekat gua sebagai persembahan untuk makhluk buas yang mereka takuti. Di tengah suasana itu, Jake kembali mendatangi kelompok Rap. Ia mengundang Rap dan teman-temannya untuk datang ke tempatnya dan menyantap daging babi hasil buruannya. Saat hari mulai gelap, Rap, Piggy, dan 3 anak lainnya datang memenuhi undangan Jake. Namun di sana, Rap merasa ada yang sangat aneh dengan tingkah laku kelompok Jake. Mereka terlihat melakukan permainan gila seperti sedang memburu makhluk buas, di mana Roger dijadikan sebagai umpannya. Di saat yang bersamaan, Simon memberanikan diri masuk ke dalam gua gelap itu sendirian dengan membawa sebuah glow stick yang selama ini ia sembunyikan. Simon ingin membuktikan apakah benar ada monster di gua tersebut. Namun, apa yang ia temukan sangat mengejutkan. Suara menakutkan yang didengar Jake dan kawan-kawannya selama ini bukanlah monster, melainkan suara dari sang kapten yang ternyata bersembunyi di sana. Namun kini, kondisinya sudah tak bernyawa lagi. Simon pun merasa sangat ketakutan melihat jasad sang kapten dan langsung lari sekuat tenaga keluar dari gua tersebut. Namun nasib buruk menimpanya ketika Simon berlari menjauh dari gua itu. Kelompok Jake langsung mengira bahwa itu adalah makhluk buas yang selama ini mereka takuti, yang tanpa memeriksa terlebih dahulu mereka semua langsung menyerang dan mempateni Simon dengan kejam di tengah kegelapan malam. Keesokan paginya, Rap merasa sangat sedih dan dipenuhi rasa bersalah. Ia menyadari bahwa yang mereka pateni semalam bukanlah monster, melainkan Simon, teman mereka sendiri. Piggy mencoba menenangkan Rap dengan mengatakan bahwa itu bukan salah Rap dan yang lainnya, melainkan karena kondisi yang sangat gelap dan faktor ketakutan yang membuat mereka kehilangan akal sehat. I talked to you about last night. We were real tired. Malam berikutnya, kelompok Jake kembali mendatangi tempat Rap
Kali ini tujuan mereka adalah mengambil kacamata Piggy, karena dengan hanya kacamata itulah mereka bisa menyalakan api, di mana setelah berhasil merampasnya, mereka pun kabur begitu saja. Esok harinya dengan sisa keberanian yang ada, Ralph dan Piggy mendatangi markas Jake. Ralph meminta Jake untuk mengembalikan kacamata Piggy secara baik-baik. Namun Jake menolak dengan angkuh dan perkelahian pun kembali terjadi di antara mereka. Pertarungan itu berhenti sejenak ketika Piggy meniup cangkang keong mencoba memberikan pendapat terakhirnya untuk perdamaian. Namun Roger yang berada di atas tebing tanpa basa-basi langsung menjatuhkan sebuah batu besar tepat ke atas hulu Piggy yang membuat Piggy langsung innalillahi. Not gonna get away with Melihat Piggy yang sudah tak bernyawa, Ralph yang dipenuhi kesedihan mencoba mendekatinya. Namun Jake yang sudah hilang kemanusiaannya justru semakin berani dan melempari Ralph dengan batu yang membuat Ralph mau tak mau harus pergi dari tempat itu. Saat sedang bersembunyi, Ralph menyadari bahwa Jake dan kelompoknya datang mengejarnya, bahkan mereka dengan tega membakar hutan di sekitar tempat persembunyian Ralph agar Ralph keluar dari sana. Ralph pun terus berlari di tengah kepungan api dan kejar-kejaran anak-anak yang sudah berubah menjadi pemburu itu. Dalam pelarian yang buntu, Ralph bertemu dengan dua orang mantan kelompoknya. Meski dua orang itu melihat Ralph, mereka tak memberitahukan posisinya pada Jake. Namun sialnya, Roger akhirnya melihat keberadaan Ralph, dan di tengah kobaran api yang ngegegejah dan asap yang menyelimuti pandangan, Ralph terpaksa harus kembali kabur dari Jake dan antek-anteknya. Namun, di saat maut seolah sudah di depan mata, Ralph sampai di tepi pantai. Di sana, ia terdiam ketika melihat pasukan marinir yang baru saja mendarat di pulau tersebut. Rupanya, asap besar dari hutan yang dibakar oleh Jake tadi terlihat oleh kapal marinir yang sedang lewat. Dan para tentara marinir itu pun hanya bisa terdiam membisu, menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan di depan mata mereka. Mereka melihat anak-anak kecil yang seharusnya bersih dan lugu, kini berpenampilan seperti orang biadab yang saling berburu. Dan di hadapan para penyelamat itu, Ralph pun jatuh, terduduk dan menangis jadi-jadinya. Bukan karena perasaan takut, tapi ia baru saja meratapi segala tragedi yang menimpa teman-temannya di pulau kosong tersebut. Tamat. Film ini memberikan gambaran keras tentang betapa tipisnya batas antara peradaban dan kebiadaban. Pesan utamanya adalah bahwa tanpa aturan hukum dan tatanan sosial yang kuat, manusia cenderung kembali ke insting dasar yang brutal. Juga ketika rasa takut dibiarkan menguasai pikiran, moralitas dan empati seringkali hilang. Selain itu, cerita ini menyoroti bahaya dari kepemimpinan yang manipulatif dan haus akan kekuasaan. Sosok Jake menunjukkan bahwa kekuasaan yang didasarkan pada intimidasi dan eksploitasi rasa takut hanya akan membawa kehancuran bagi semua pihak. Pada akhirnya, tangisan Ralph di akhir cerita menjadi penutup yang sangat pahit tentang kehilangan. Meskipun mereka berhasil diselamatkan secara fisik, namun luka batin dan trauma karena telah melakukan tindakan biadab tidak akan pernah benar-benar bisa sembuh. Segitu saja untuk video kali ini. Like, subrek, dan nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian suka dengan cerita-cerita yang AA Bray bawakan. AA Bray pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda, dan bye.